Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, usaha maupun aktivitasnya ya teman-teman. Amin. Ya, pada video kali ini kembali saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat seru antara Bung Toel melawan Bung Hasani Abdul Ghani ya teman-teman. Di sini masih saja Bung Toel memprotes perihal naturalisasi. Bahkan pada video kali ini yang akan kita simak bareng-bareng, Bung Toel membuat sebuah tuduhan bahwa Sintayong itu jagonya main medsos gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Jadi ketika Sintayong masuk, ya saya normal-normal saja menyoroti sisi sepak bola, mengkritisi. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mau bilang buktikan saja kalau saya mafia bola. Padahal dalam konteks mafia bola, saya akhirnya dicekal, nggak boleh siaran Liga Indonesia. Terakhir siaran saya di TV One 2019 karena mungkin terlalu lantang kasih kode-kode ketika mengomentari pertandingan yang katakanlah dalam sudut pandang saya sebagai komentator pengamat bola bau-bau amis. Koreksi sedikit, tadi dibilang bahwa Anda sempat dicekal di TV One. Saya sebagai pimpinan TV One tidak pernah mencekal Anda. Siap, Pak Karni. Ya. Dan tidak pernah ada rapat tentang Tommy Welly gitu loh. Ya. Jadi bahwa mungkin waktu itu redakturnya mengganti penyiarnya, ya itu punya pertimbangan sendiri. Mungkin ada permintaan Pak Karni. Nggak ada ke saya, harusnya mintanya ke saya. Iya. Sebagai pimpinan kan Gitu ya. minimal dilaporin siapa yang minta kan. Rahasia atau apa ya, jurus Sintayong itu sebetulnya sampai titik ini dikatakan berhasil itu kan satu, naturalisasi. Kalau versi saya nih pasti nanti diserang lagi sama netizen. Dua, lemparan ke dalam Pratama Arhan. Ketiga, jagoan di medsos. Dan sayangnya pelatih-pelatih kita yang dihina, direndahkan dengan sebutan local pride itu nggak jago nih di medsos, nggak jago pelatih-pelatih kita. Kedua, mereka juga belum pernah mengalami dukungan, fasilitas, support naturalisasi yang sebegitu masif seperti sekarang. Kalau di zamannya Christian Gonzalez kan paling Gonzalez, Bahdim, Irfan Bahdim. Dua ya? Ya cuma dua. Cuma dua gitu loh. Jadi tidak menimbulkan pro kontra seperti sekarang. Selain juga waktu itu era medsos, buzzer itu belum ada gitu loh. Tapi sekarang kan sudah menjadi sangat kompleks. Era yang disebut post-truth katanya gitu loh. Dan waktu itu jumlahnya juga publik terima dan publik mungkin punya legitimasi terhadap itu. Tetapi sekarang terbelah, hanya mungkin yang berani speak up terbatas karena pola penyerangan di media sosial itu. Jadi itu tadi, kalau saya melihat bahwa apa jurus Sintayong, apa strategi Sintayong, satu naturalisasi, dua lemparan ke dalam Arhan, ketiga adalah jagoan di medsos. Parah ya Bung Toel ya, terlalu meremehkan Sintayong dengan disebut jago main di medsos. Aduh Bung Toel. Lebih besar mana mudarat dan mujarabnya? Nah, kalau ada sisi nggak mungkin sempurna. Tapi kalau kita lihat positifnya ada, hari ini kita bangga, kita nonton, sepak bola value-nya naik, mudah-mudahan liganya ikut naik. Kalau liganya tidak ikut naik, salah sendiri. Karena bukan tanggung jawab STY juga. Sepakat ya. Itu tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab liga yang telah diberikan otorisasi oleh federasi. Jadi semua kita ini ikut bertanggung jawab karena kita mencintai sepak bola. Nah, kalau tadi abang katakan rule, we follow the rule. Selama kita follow the rule, kalau saya, maka saya berani mengambil sikap saat itu di saat semua orang nggak berani sentuh soal naturalisasi. Kalau hari ini kan semua udah jadi pahlawan. Pada saat itu nggak ada yang berani ambil. Success has been the father, failure is an orphan. Thank you bang. Artinya karena tadi cinta, Bung Toel pun bersuara seperti itu karena dia cinta. Abang juga sama. Jadi dengan kita masing-masing gitu. Maroko yang besar di Eropa. Jadi diaspora.
Oke, saya mengerti Maroko, tapi kita bukan Maroko. Ya, ini Karena kita ini ada nilai-nilai kejuangan bangsa, nilai-nilai patriotik bangsa. Bang. Nah itu harus dipikirkan juga. Bang, yang kita bawa bukan anak asing, Bang. Anak Indonesia. Kalau abang pernah tinggal di Italia dan abang mungkin punya anak besar di sana, tiba-tiba satu hari dia ingin pulang, dia anak Indonesia. Setuju, kita tidak bertentangan soal itu. Sampai berapa lama PSSI mau bermain instan seperti ini? Ini tidak instan, Bang. Ini aturan sedang berlaku di seluruh dunia, di dalam dunia sepak bola. Kecuali Brazil, karena Brazil semua mengimpor pemain. Sedangkan Italia yang kita tahu sangat tough dan punya gengsi negara, dia aja sudah menaturalisasi pemain. Iya, itu yang tidak bikin Liga Italia tidak menarik lagi, yaitu. Yaitu, jadi kondisi dunia sekarang yang berubah. Kalau kita nggak ikut, kita ketinggalan sendiri. Jadi hari berarti ini, kita bisa say goodbye to pembinaan dan enggak, kompetisi. Tidak. Itu. Bukan. Ini tetap jalan, maka saya bilang jangan ditentangkan. Ini sinergi. Ya. Harus Ya. bareng. Sinergi. Karena apa? Pemain-pemain yang lahir seperti Arhan, seperti Asnawi, seperti Marcelino, itu kan lahir dari Oke, Liga. kita sebagai pencinta sepak bola menunggu yang hal lain tadi untuk terlaksana secara benar. Oke, naturalisasi. Tapi yang lain itu kompetisi, pembinaan, kita kepingin lihat. Ya itu yang sedang terjadi. Itu yang dibuktikan Jadi, kepada publik. susah juga kalau federasi. Jadi begini, yang menentukan pemain itu, dan kami hasil rapat ESCO, itu kita berikan hak otorisasinya kepada pelatih kepala, yaitu STY. Itu menentukan pemain timnas yang dia pakai. Kita dukung. Nah, STY punya tim kecil di dalam. Saya tahu persis karena saya ikut. Itu, waktu saya ngurus. Ada tim kecil yang kebetulan dia pernah bekerja untuk AFC. Jadi dia tahu aturan. Maka waktu pemain-pemain yang dia berikan, Kevin Dick, Miss Hilger, Sandy Walsh, Jody Amat, dia sudah matang. Dokumennya sudah matang. Dia udah tahu ini boleh, ini lulus atau tidak segala macam. Nah, waktu saya terbang ke Belanda, saya hanya bawa dokumen, penanda tangan di atas materai, kalau dia ingin membela Indonesia. Itu awal cerita dari kasus Jody Amat, Sandy Walsh, yang akhirnya itu sekarang jadi perdebatan kita, yang akhirnya saya lihat dari sisi positifnya, ikut mengangkat sepak bola Indonesia dengan kehadiran mereka. Maaf, Bung Ahsani, yang saya bicarakan tadi atau itu bukan setuju tidak setuju naturalisasi loh. Ya. Adalah batasannya bagaimana, sampai berapa lama. Kalau batasan, Bang, jadi begini Bang, tidak ada batasan sebenarnya secara aturan. Contoh yang sebenarnya bisa kita lihat adalah Maroko. Maroko di Piala Dunia kemarin, itu semua pemain starternya anak Maroko yang besar di Eropa. Jadi diaspora. Kami telah hitung jumlah total pemain timnas yang dibutuhkan oleh Indonesia itu ada 150 pemain, Bang. Jadi kita butuhkan 150 pemain timnas kita yang berkualitas timnas, gitu kan. Nah, dari mana sumber-sumber ini? Nah, kita lihat sederhana sekarang. Lihatlah U23 kita, Bang. Itu pemainnya rata-rata usianya 20-an. Bayangkan 20-an. Artinya ada kosong itu, ada gap kosong generasi di U20 ke atasnya itu, Bang. Kemudian di senior. Di senior itu, Bang, rata-ratanya U23 usia 23 gitu. Usia mereka. Artinya kita kekurangan pemain-pemain senior. Bayangkan kita butuh banget dan kekurangan pemain saat ini. Dan itulah yang sekarang ini kita butuhkan. Di mana kita cari? Dengan kebutuhan yang sangat tinggi seperti ini. Maka kita cari dari liga dan sebagainya. Makanya nggak boleh juga menafikan liga. Makanya kemarin ketika kita bikin ketika U23, maka Pak Erik Pak Erik itu sampai tarik rem tangan yang sangat tinggi sehingga liga pun diberhentikan karena ternyata klub-klub ini hanya menyumbang 9 pemain. Kalau kita bawa ke Piala Asia sekarang, mau jadi apa pemain kita dengan hanya 9 orang yang masuk ke liga?
masuk ke U23 gitu. Ya, itu ya teman-teman, kita sudah simak bareng-bareng. Sekali lagi, saya lebih sepakat dengan Bung Hasani ya teman-teman, bahwa yang penting itu adalah sinergi. Ini menurut saya udah merangkum atau sudah menyeimbangkan kontroversi yang ada antara naturalisasi atau pemain lokal gitu teman-teman. Menurut saya satu kata, yaitu sinergi. Artinya tidak mengabaikan pihak manapun, memperhatikan kepentingan semua pihak, memperhatikan potensi semua atlet kita. Jadi menurut saya Bung Hasani sudah memberikan kata kunci, yaitu sinergi. Sinergi itu bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Artinya secara keseluruhan mengcover gitu ya teman-teman, potensi anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia baik yang di luar negeri ataupun ada di Indonesia gitu ya teman-teman. Menurut saya perlu juga pemain-pemain Indonesia yang ada di luar negeri untuk menyalurkan pengalamannya, skillnya kepada orang yang main di Indonesia. Jadi saya pikir satu kata itu kalau direnungkan ya, sinergi itu sudah sangat baik ya teman-teman, karena tidak buruk kok, tidak memberikan hasil negatif kok, justru malah memberikan hasil yang positif gitu ya teman-teman bagi timnas kita gitu ya teman-teman. Jadi saya pikir sinergi itu yang penting, tidak perlu anti, tidak perlu mengkotak-kotakan, tinggal diatur saja porsinya bagaimana agar kepentingan semua pihak bisa terperhatikan dengan baik. Saya pikir Bung Hasani sudah sangat baik memberi penjelasan ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.